Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita jumpa lagi dari mimbar Mahkamah Kebenaran. Hari ini saya hadir yang lebih kritis dan lebih tajam untuk mengungkap fakta atas adanya hakim yang melanggar kode etik atau yang menyimpang dari pekerjaan. Pertama-tama, saya mohon maaf apabila dalam penayangan ini ada pihak-pihak yang merasa tersenggol. Padahal mereka ini adalah golongan orang-orang baik. Saya terpaksa harus mengungkap di sini untuk pertama-tama untuk membersihkan nama saya yang selama ini sudah tercoreng. Nama saya dan istri saya serta nama profesi advokat atau profesi kami sebagai advokat officium nobile yang sudah dikoyak-koyak oleh para penegak hukum. Saya sekali lagi tidak bermaksud untuk melawan kekuasaan. Saya tidak bermaksud untuk menghakimi orang-orang yang tidak bersalah. Tetapi izinkan saya untuk mengungkap fakta bahwa hakim yang menyidangkan perkara di mana sampai telah mengantarkan saya bersama istri saya menjadi terdakwa, hari ini saya harus memberikan kabar gembira kepada seluruh pejuang, penggiat hukum, aktivis pejuang kebenaran. Mari kita bersatu untuk membantu masyarakat lain. Saya Guntu Alaremba yang berprofesi sebagai pengacara, aktivis penggiat hukum pejuang kebenaran, merasa terpanggil untuk melakukan koreksi terhadap penegakan hukum kita yang menyimpang, tidak berdasarkan dengan norma-norma apa yang sudah diatur. Kita tahu sumber hukum kita ada pada Pancasila, tapi hukum kita tidak Pancasilais. Sumber hukum kita ada pada Undang-Undang Dasar 45. Ya, terutama ditekankan pada pasal 27 tentang kedudukan yang sama di muka hukum. Kemudian pasal 28 tentang kemerdekaan berkumpul, berserikat, dan menyampaikan pendapat. Dan lebih ditekankan lagi pada pasal 28A hingga 28J. Kemudian ada namanya undang-undang, di mana Undang-Undang nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat. Lalu Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Ini seakan hanyalah tumpukan kertas yang disusun rapi, tapi tidak begitu diperhatikan oleh para penegak hukum. Apalagi ini mengutip dari bahasa Profesor Hukum Bapak Jilmi. Ada suatu kutipan bahwa hukum kita itu hanyalah susunan tulisan yang di kertas, tapi aplikasinya susah. Mohon maaf kalau saya kurang pas, tapi saya pernah membaca itu. Kita tahu bahwa ada Perkap nomor 8 tahun 2009 tentang batasan-batasan aparat penegak hukum kepolisian dalam menjalankan tugas menegakkan hukum. Baik itu menegakkan hukum untuk dalam masyarakat, bimas, maupun penegakan hukum dalam hal penyelidikan dan penyidikan. Banyak sekali penyidik yang tidak layak, tetapi mereka diberi kedudukan, mereka diberi wewenang, mereka tidak diawasi secara ketat. Hari ini saya ingin mengungkapkan kepada kita semua. Kemudian hakim juga ada batasan.
Kalau penegak hukum itu seperti penyidik, dia terutama harus berpedoman pada pertama, ya, KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ini adalah merupakan pedoman dari semua penegak hukum. Apakah itu penyidik, apakah itu jaksa, apakah itu pengacara, maupun hakim. Terkhusus untuk penyidik, penyidik ini diberi batasan dengan adanya Perkap, Peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi hak asasi manusia oleh Polri, ya, sejak Indonesia menandatangani ratifikasi Jenewa. Polisi harus menghormati, menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia, hak sipil. Namun apa yang terjadi? Saya adalah saksi fakta. Saya belum dipastikan bersalah. Saya ditangkap seperti yang ada dalam film G30S. Hanya pakai sarung, pakai kaos, seseorang dijemput untuk dibawa ke markas. Saya akan dibawa ke markas Polres Sidoarjo. Saya dijemput. Bukan persoalan jemputannya. Sebagai orang hukum, saya mengerti tentang aturan. Kalau memang saya bersalah, silakan hukum memproses saya. Saya harus mempertanggungjawabkan tentang kesalahan saya. Tetapi kalau prosedurnya tidak sesuai, maka saya harus menolak. Ketika saya dipaksa, saya harus melawan. Dalam kesempatan ini, saya bukan akan menunjukkan arogansi. Tapi saya ingin, ya, supaya apa yang saya lakukan ini, masyarakat luar, masyarakat umum tahu. Dan mereka bisa mendapatkan pengetahuan. Ini yang saya lakukan bukan semata-mata hanya untuk kepentingan pribadi saya. Tapi untuk kepentingan kita semua. Bangsa Indonesia. Hari ini saudara bisa jadi polisi. Tetapi kita sudah lihat bahwa jangankan polisi berpangkat rendah, berpangkat jenderal pun bisa diperhadapkan di muka hukum. Tidak ada yang kebal hukum. Hari ini seseorang bisa menjadi hakim, bisa menjadi jaksa. Tetapi besok atau lusa, Anda masih menjabat hakim, Anda masih menjadi jaksa, Anda sudah ditangkap oleh penegak hukum lain. Kita lihat banyak. Begitu juga para advokat. Hari ini saya jadi advokat. Ya, buktinya kemarin saya ditangkap. Saya ditangkap kemarin tidak melalui prosedur. Kenapa saya bilang tidak prosedural? Saya pertama-tama adalah pasien yang sudah dilimpahkan oleh kepolisian kepada kejaksaan. Apa kepentingannya polisi harus melakukan penangkapan? Kalau mau menangkap, kenapa tidak pada waktu awal-awal penyidikan? Tetapi karena tidak ada alasan yang patut untuk hukum membuat saya jadi ditangkap. Kita bisa lihat, setelah saya ditangkap apa yang terjadi? Saya tidak diproses seperti orang-orang yang namanya ditangkap langsung ditahan. Saya cuma di rapid test. Ya. Habis itu diantar ke kejaksaan. Rapid test saya tidak memakan waktu sampai 5 menit. Saya menunggunya untuk di rapid itu hampir setengah jam. Kemudian kami menanyakan tentang mana surat yang kami sudah yang katanya panggilan kedua. Ternyata panggilan kedua saudara kami baru terima setelah selesai penangkapan. Sedangkan panggilan pertama kami ada bukti. Kami sudah hadiri. Bahkan meminta penundaan sebagaimana ketentuan hukum. Boleh menunda panggilan pertama asalkan memang sesuai dengan ketentuan hukum. Kami sudah lakukan. Tetapi penyidik mengatakan bahwa kami mangkir. Kalau kami mangkir, harusnya ditahan. Karena kami mempersulit penyelidikan atau penyidikan. Jadi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, netizen, sahabat pengacara Guntur Alaremba, maupun aktivis di luar sana. Saya sangat menyayangkan media yang belakangan ini
tidak begitu getol memberitakan terhadap peristiwa kami. Padahal peristiwa kami ini adalah peristiwa yang bisa menolong banyak masyarakat kita.